Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat jalan, selamat bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya jalan-jalan di daerah Dago Pakar, dan hari ini saya ke Taman Hutan Raya Juanda yang ada di daerah Dago, Kabupaten Bandung Barat. Selamat menyaksikan. Sobat jalan, hari ini saya berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, yaitu di daerah Dago, tepatnya di Kota Bandung Barat, di Kabupaten Bandung Barat. Ya, sudah beberapa kali saya untuk mencoba datang ke Taman Hutan Raya ini, dan baru di percobaan keempat ini saya bisa datang dan bisa jalan-jalan di Tahura ini. Ya, unik memang. Saya 3 kali saya pernah datang ke sini, dan ini adalah percobaan yang keempat. Percobaan yang pertama saya datang ketika pas awal pandemi corona mulai menyebar di Indonesia, dan kebetulan saya datang ke sini, Tahura ini sudah tutup, dan kemudian akan dibuka lagi sekitar bulan Juni kalau tidak salah. Nah, setelah bulan Juni dan Tahura ini dibuka, karena memang ada peraturan bahwa untuk datang ke sini kita harus reservasi dulu. Makanya ketika saya datang, saya sudah reservasi. Namun entah karena memang sistem yang belum berjalan dengan baik, ketika saya reservasi itu saya tidak mendapatkan notifikasi balasan bahwa saya memang diperbolehkan untuk datang. Nah, ketika saya sudah datang di tempat ini, saya ditolak oleh penjaga karena memang saya tidak bisa menunjukkan bahwa saya sudah mendaftar di online yang disediakan, di platform yang disediakan. Nah, kemudian percobaan saya yang ketiga adalah saya sudah reservasi, kemudian saya juga sudah mendapatkan notifikasi. Namun ketika hari H saya mau jalan, ternyata saya memang sakit. Akhirnya di percobaan ketiga saya juga gagal, dan timbullah rasa penasaran saya, kenapa sih saya harus gagal sebanyak 3 kali. Dan akhirnya ketika percobaan saya yang keempat ini, alhamdulillah saya bisa masuk ke sini. Namun itu pun dengan berbagai drama ya, karena ketika saya datang, petugas tidak memberikan izin saya masuk karena saya tidak mempunyai uang digital. Karena ketika saat ini di Tahura ini menerapkan sistem bayar cashless ya. Jadi saran buat kalian yang mau datang ke sini, siapkan uang elektronik Anda dengan nominal yang cukup untuk masuk ke Tahura ini. Sebenarnya masuknya cukup murah, yaitu sekitar 15.000 per orang. Ditambah jika kalian membawa kendaraan pribadi seperti sepeda motor, kalian akan dikenakan biaya 6.000 untuk parkirnya. Jadi totalnya adalah 21.000. Nah, namun karena waktu itu masih ada artinya bisa bayar cash, kemudian ada loket yang masih buka untuk bayar cash, akhirnya saya bisa masuk, dan inilah akhirnya saya bisa jalan-jalan di dalam Tahura ini. Teman-teman, di masa pandemi ini Tahura buka mulai pukul 8 pagi dan tutup pukul 16 sore. Jadi buat kalian yang akan berwisata di Tahura ini, persiapkan fisik kalian, karena kalian bisa mendapatkan berbagai tempat wisata yang menarik di Tahura ini. Meskipun jaraknya memang agak jauh, namun kalian tidak akan kecewa karena di sepanjang perjalanan ini tempatnya sangat memungkinkan sekali untuk kalian berjalan-jalan di daerah ini.
Ada beberapa tempat yang sangat terkenal dan juga ikonik di Tahura ini, seperti ada Gua Jepang, Gua Belanda, ada Jembatan Maribaya, Penangkaran Rusa, Curug Omas, dan juga Tebing Keraton. Jadi tempat-tempat tersebut memang berjauhan jaraknya, sehingga jika kalian datang ke sini, saya sarankan luangkan waktu yang lebih banyak untuk bisa mengelilingi seluruh area yang ada di Tahura ini. Karena jaraknya yang cukup jauh dari satu titik ke titik yang lain, maka saya sarankan jika kalian atau teman-teman mau datang ke sini, ada baiknya kalian membawa rombongan supaya dalam perjalanan dari satu titik tempat wisata ke tempat wisata yang lain itu tidak akan terasa membosankan. Ya, seperti yang saya lakukan ini, jika kalian tidak membawa teman ataupun berjalan sendiri, alangkah baiknya kalian bergabung dengan satu rombongan yang bisa kalian ikuti dan ya sekedar untuk killing time ya, supaya kalian tidak merasa kesepian di perjalanan, karena memang sepanjang perjalanan yang cukup melelahkan ini kalian bisa ngobrol-ngobrol dengan teman seperjalanan agar kalian tidak merasa bosan. Tujuan pertama saya saat ini yaitu ke tempat Penangkaran Rusa. Cukup jauh jaraknya dari pintu utama, yaitu sekitar 2 km. Dan sepanjang perjalanan kalian akan menemukan berbagai hal yang menarik, seperti pohon-pohon yang sudah berpuluhan tahun, yang sudah ada pada zaman Belanda, dan juga tebing-tebing yang tinggi yang sangat cocok sekali digunakan untuk pertahanan dari serangan musuh pada zaman kolonial Jepang dan Belanda. Taman Hutan Raya Juanda ini mempunyai luas total sebesar 590 hektar dengan berbagai varietas tanaman yang menurut keterangan di situs resminya Tahura Juanda, di wilayah ini terdapat sekitar 2.500 jenis tanaman dengan berbagai aneka satwa liar yang menjadi penghuni dari Taman Hutan Juanda ini. Ya, selain sebagai hutan konservasi, di sini juga menjadi habitat dari hewan-hewan liar seperti kera, burung, dan rusa, juga berbagai jenis hewan lain yang memang dijadikan sebagai tempat konservasi dari hewan-hewan yang sudah langka. Dan tempat yang saya kunjungi ini yaitu Penangkaran Rusa, merupakan tempat konservasi rusa di daerah Jawa Barat. Selain berjalan kaki, ada juga alternatif lain yang bisa kalian coba untuk mengelilingi area Taman Hutan Raya ini. Di antaranya dengan menyewa sepeda yang disediakan oleh pengelola, dan juga menaiki kuda yang juga disediakan oleh pengelola Tahura ini. Namun jika kalian lebih suka berjalan kaki, maka kalian juga bisa mampir ke berbagai titik wisata yang sepanjang jalan ini bisa kalian temui. Di antaranya ada Curug Lalai, ada Batu Batik, dan juga jembatan yang sangat unik yang bisa kalian lewati ketika kalian menuju ke Penangkaran Rusa. Jaraknya memang cukup jauh dan cukup melelahkan juga, namun bagi kalian yang
ingin mengetahui sejarah ataupun hewan rusa, maka tidak ada salahnya kalian mengunjungi tempat penangkaran rusa yang ada di Tahura ini. Dan ini jembatan yang bisa kalian lewati, namun ada peraturan yang tidak boleh kalian langgar, yaitu maksimal 10 orang yang berada di maksimal 10 orang berada di atas jembatan ini, karena beban yang melebihi 10 orang ini dikhawatirkan akan merusak struktur jembatan yang sudah cukup tua ini. Enak bergoyang, Pak. Dan setelah perjalanan yang melelahkan, akhirnya saya tiba di tempat penangkaran rusa. Tidak cukup luas memang, hanya sekitar 1 km persegi tempat yang digunakan untuk penangkaran rusa ini. Dan dari keterangan penjaga area ini, rusa pertama kali didatangkan pada tahun 2011 dan berjumlah 6 ekor. Dan sampai saat ini jumlah rusa yang ada sebanyak 20 ekor. Padahal sebelumnya tempat penangkaran ini sudah pernah memiliki rusa sebanyak 36 ekor. Namun karena ada berbagai hal dan juga kematian akibat binatang buas lainnya, hingga saat ini yang tersisa hanya 20 ekor rusa yang ada di penangkaran ini. Selain dijadikan tempat wisata, tempat penangkaran rusa ini juga dijadikan tempat konservasi atau laboratorium alam yang bisa digunakan untuk mempelajari kehidupan hewan, khususnya rusa. Rusa yang ada di penangkaran ini berjenis rusa lokal dengan ciri khas tidak adanya tutul pada tubuh mereka. Lain halnya dengan rusa-rusa yang ada di kebun binatang seperti di Ragunan dan juga di Monas. Rusa-rusa yang ada di tempat tersebut mempunyai ciri khas badannya tutul ya. Banyak sekali peneliti yang datang ke konservasi ini untuk mempelajari kehidupan hewan rusa di alam liar. Dan di tempat ini juga memang dibiarkan seperti habitat aslinya rusa, dan makanan-makanan yang ada di sini juga diambil dari pohon-pohon yang ada di sekitar Tahura ini. Ada hal menarik yang
saya dapatkan dari penjaga konservasi rusa ini, dan mungkin kalian juga tidak banyak yang mengetahui bahwa rusa setiap tahun itu berganti tanduk, dan pada bulan 1 atau bulan 2 tanduk mereka itu akan lepas dan kemudian tumbuh tanduk-tanduk yang baru. Ini bertujuan agar perputaran roda pucuk pimpinan yang ada di kawanan mereka, sehingga ketika ada hewan tua yang tidak mempunyai tanduk, sedangkan hewan muda yang mempunyai tanduk yang lebih kuat, maka dia bisa menguasai wilayah yang ada di sekitar kawanan rusa tersebut. Itu mungkin hal yang baru yang saya temui ketika saya datang dan berbincang dengan penjaga hutan, ya penjaga konservasi rusa ini. Taman Hutan Raya Juanda ini mempunyai sejarah yang sangat panjang sekali dalam proses pembentukan hingga terjadi hutan dengan keanekaragaman hayati yang kita bisa nikmati sekarang ini. Dari mulai zaman batu, dari mulai zaman purba hingga ke zaman milenial semua sekarang ini, banyak hal yang terjadi di daerah ini. Taman Hutan Raya ini erat hubungannya dengan legenda Gunung Sunda, dan kalian bisa mendapatkan fakta-fakta sejarah ini dengan mengunjungi situs yang pemerintah Jawa Barat siapkan sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin mengetahui sejarah kota Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Taman Hutan Raya ini mempunyai luas 590 hektar dengan berbagai keanekaragaman hayati yang tersebar di hampir seluruh hutan raya ini. Dari mulai burung, kera hingga binatang-binatang buas lainnya yang ada di taman hutan ini. Dan dalam perjalanan saya ke penangkaran rusa ini juga kalian bisa menemukan sebuah kafe yang cukup unik ya, bertemakan kafe Belanda. Dan di sini juga sering diadakan pertunjukan musik untuk menghibur para pengunjung yang datang ke sini. Kalian bisa menikmati indahnya alam berpadu dengan instrumen khas Jawa Barat, yaitu angklung, yang sudah dimodifikasi oleh anak-anak muda yang sangat kreatif sehingga menampilkan pertunjukan orkestra angklung yang berpadu dengan peralatan modern. Jika pada hari biasa dan dalam kondisi normal, jalanan ini akan padat oleh pengunjung yang datang ke Taman Hutan Raya ini. Namun dikarenakan pandemi corona dan juga pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah Jawa Barat, maka Taman Hutan Raya ini terlihat begitu lengang dan sepi dari pengunjung. Hal ini dikarenakan Taman Hutan Raya ini menerapkan sistem reservasi sebelum kita datang ke tempat wisata ini.
Nah, bagi kalian yang Itu ingin anu cakep, Pak. juga Goa, menikmati Goa area ini, kalian harus datang atau harus reservasi dulu minimal 4 hari sebelum kedatangan kalian ke tempat wisata ini. Kalian bisa reservasi di alamat yang tertera ini. Kalian bisa reservasi di www.tahurajuanda.pemprotjabar.id. Kalian bisa cek berapa kapasitas yang masih tersedia dan berapa tamu yang dipersilakan datang, dan kalian juga akan mendapatkan notifikasi apabila kalian diperbolehkan untuk berkunjung ke Tahura ini. Jangan lupa juga seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa untuk pembayaran di Tahura ini menggunakan cashless. Artinya kalian harus membawa cukup uang elektronik agar kalian bisa masuk ke taman hutan ini. Selain berbagai pilihan tempat wisata yang ada di Taman Hutan Raya Juanda ini, kalian juga bisa mencoba aneka kuliner ataupun jajanan yang ada di sekitar Taman Hutan Raya Juanda ini. Ada beberapa restoran ataupun kafe-kafe yang sangat unik yang bisa kalian kunjungi ketika kalian berada di area Taman Hutan Raya ini. Dengan harga yang bervariatif dan aneka makanan yang sangat cocok di tempat ini, kalian akan merasa betah dan juga bisa berlama-lama bercengkrama bersama keluarga di Taman Hutan Raya ini. Bagi kalian yang datang dari luar kota juga tidak perlu khawatir, karena di sekitar area Taman Hutan ini banyak sekali penginapan ataupun hotel-hotel dengan kelas berbintang yang ada di sekitar Dago ini. Jadi silakan kalian tentukan jadwal kunjungan ke Taman Hutan Raya ini dengan booking hotel dan reservasi ke Taman Hutan Raya ini sebelum kalian datang ke sini. Bagi kalian yang tidak memiliki cukup waktu ataupun tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengelilingi seluruh area Taman Hutan Raya Juanda ini, tidak perlu khawatir, karena di sekitar pintu utama dari Taman Hutan Raya ini juga disediakan area outbound yang bisa kalian pergunakan secara gratis dan bisa kalian gunakan untuk keluarga, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Dan tidak jauh dari area outbound ini ada juga tempat makan yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat. Dan ya, tempatnya cukup menarik di tengah hutan dan di bawah pohon-pohon besar, dan pasti kalian akan merasa nyaman jika berada di tempat ini dengan udara yang sangat bersih, dengan tempat yang sangat rindang di area pohon-pohon besar, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mengunjungi tempat ini. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan klik subscribe dan share ke teman-teman kalian, dan berikan juga komentar-komentar kalian. Jika kalian ada tempat-tempat yang bisa saya kunjungi, bisa kalian referensikan dan tulis di kolom komentar. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan dari tempat wisata ini, namun keterbatasan waktu, maka video ini akan saya lanjutkan di video saya selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk menonton video saya selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia di channel saya.
Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.